Menurutmu lebih untuk mana? Nabung emas batangan atau perhiasan seperti jam tangan dan kalung? Ini semua sama-sama 10 gram, tapi ada satu yang lebih menguntungkan. Yuk kita bahas. Birdhand Gold. Saving for future. Oke, semua orang kalau mau nabung pasti ujung-ujungnya ingin untung. Dan kendalanya adalah spread. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu spread, spread adalah selisih harga beli dan harga jual. Jadi ketika kita beli pagi, jual sore, pasti rugi. Ya, kenapa? Karena ada spread. Nah, spread ini adalah selisih di mana harga emas batangan yang kita lihat dari website yang official ya, itu adalah harga spot, belum termasuk pajak, belum termasuk keuntungan toko, belum termasuk desain dan lain-lain. Sehingga ketika kita membeli, itu semua beban biaya akan dikenakan kepada kamu sebagai pembeli. Dan ketika kita beli contoh misalnya cincin Cartier atau mungkin dari jam tangan seperti ini mereknya Gold Quest, ya walaupun koinnya 10 gram, harganya itu lebih jauh daripada emas itu sendiri. Karena apa? Karena ada ongkos desain, ada ongkos-ongkos lainnya juga. Nah, di mana ada tukang-tukang yang pengrajin contohnya seperti kalung seperti ini. Nah, tukang-tukang yang bikin ini juga butuh makan, guys. Bukan mau kerja rodi, ya. Mereka pengen kasih makan keluarganya, mereka juga pengen kerja menghasilkan uang seperti teman-teman sekalian. Nah, spread ini memang sengaja harus ada supaya ada perputaran ekonomi di dalam dunia. Contoh misalnya, teman-teman ada yang beli mobil. Nah, mobil itu pasti ada spreadnya. Jadi ketika beli mobil Mercedes-Benz, baru buka pintu sekali, tutup pintu, jebrek, kurang 10 juta langsung hilang harganya ya. Jadi itu juga spread ya. Terus ada juga dolar. Ketika kita membeli dolar di money changer ya, atau di tempatnya penukaran uang, dan ketika pagi beli mungkin harganya lagi rendah, tiba-tiba malam sudah harganya naik, besok pagi harganya lebih naik lagi, terus kamu mau jual itu dolar, pasti ada kena spread. Nah, di dunia emas juga begitu. Ketika kamu menabung emas batangan seperti ini, spreadnya itu lebih kecil ketimbang kamu menabung perhiasan atau seperti ini, barang-barang koleksi. Itu jauh lebih mahal lagi. Jadi urutannya adalah paling bagus adalah emas batangan, kemudian emas perhiasan yang emas tua, dan kemudian yang paling jelek untuk investasi adalah barang-barang koleksi seperti ini. Kenapa kok jelek? Karena semakin besar spreadnya, maka akan semakin lama untuk kamu untuk balik modal. Jadi ketika emas ini bisa bertumbuh kurang lebih 3-5 tahun, karena setiap 5 tahun emas itu naik 2 kali lipat, maka ketika kamu membeli ini, dia dalam waktu 3 tahun sudah balik modal, 5 tahun kamu sudah untung. Perhiasan baru kamu tabung sekitar 3 tahun, kamu bahkan belum balik modal. Jadi 3 tahun pun belum balik modal ya. Dan ada kemungkinan memang kasus khusus misalnya katakanlah ada krisis, ya ini mungkin sudah balik modal, tapi yang ini belum gitu ya. Lalu kembali lagi ke tujuan utama. Teman-teman tujuannya apa? Kalau memang tujuannya untuk investasi, lebih baik emas batangan seperti ini ya. Mereknya nggak harus Antam ya. Ada UBS, ada Lotus Archie, dan ada juga Bernani Gold ya. Harganya juga lebih terjangkau. Ya, kalau mau beli emas yang paling murah, bukan emas yang mereknya paling bagus atau yang tahunnya paling baru. Itu BS ya. Buat apa ya, nggak usah dibahas lagi ya. Kamu mau beli emas atau mau beli kemasan atau mau beli kalender ya. Kalau mau beli kalender yang paling update ya silakan beli kalender aja. Jangan beli emas yang ada kalendernya di situ ya. 2025 dibedakan dengan 2020 lah. Terus habis itu nanti begitu pas dijual kecewa karena belinya yang 2025 lebih mahal gitu ya. Begitu dibeli 2025 lebih mahal, begitu dijual ke butik atau dijual ke toko-toko emas ternyata dinilai sama saja semuanya. So yeah, it's a bullshit. Apalagi ada yang kulit arinya, katanya ada kulit ari ini kalau terkupas langsung harganya berkurang. Apa-apaan ya. Jadi sebenarnya itu apa ya, permainan masyarakat aja. Sebenarnya penilaian emas itu cuma dari 2 hal saja, yaitu dari berat bersihnya dan juga dari kadar kemurniannya. Semakin bersih emasnya seperti emas batangan ini 99,99%, maka nilainya makin tinggi dibandingkan kalung yang kadarnya mungkin 70% seperti ini. Ya, namanya 70% berarti 30%-nya bukan emas, 70%-nya emas. Nah, yang dinilai apa? Cuman berat bersihnya saja 70%.
Katakanlah misalnya buybacknya 1 juta, maka ini harganya 700.000 per gram, yang ini harganya 1 juta per gram. Ya itu. Jadi ya, kalau kamu punya tujuan menabung, tabunglah yang seperti ini ya. Tapi kalau kamu tujuannya untuk bergaya, ya bergayalah pakai yang seperti ini dan seperti ini gitu ya. Karena ini barang koleksi dan ini juga barang untuk memang tujuannya untuk dipamerkan. Nah, saran saya kalau memang kamu pengen dua-duanya, pengen nabung dan juga pengen gaya, ya beli ini aja, perhiasan aja yang emasnya tua ya. Untuk tahu emas tua apa emas muda, kalian bisa lihat di YouTube saya, di mana saya sudah menjelaskan secara detail dan bagaimana cara memeriksanya, perbedaan antara emas muda dan emas tua. Nah, jadi untuk pembahasan spread kali ini kita bahas sampai sini saja dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Thanks for watching and see you in the next video. Birdhand e-gold. Saving for future. For your information, bahwa emas 10 gram seperti ini ya, harganya untuk di pasaran itu sekitar 18 sampai 19 jutaan. Tapi ketika masuk toko emas harganya ada yang sampai 20 bahkan lebih ya. Dan itu hal yang wajar karena toko juga pengen untung. Masa ya kali ngambil dari pabrik, setelah itu mereka sudah antri capek-capek dan tidak dihargai sama sekali. Nah, kalau untuk yang emas batangan seperti ini nanti buybacknya akan lebih tinggi. Nah, untuk yang ini harganya mungkin bisa sampai 30 bahkan sampai 50, ada yang jual sampai 100 juta. Beratnya sama kok, cuma 10 gram. Jadi kalau misalnya kamu mau nabung, ya beli yang emas batangan aja. Oke.